Kalau udah makanan itu dihidangkan, ingat ya, udah dihidangkan. Kalau belum dihidangkan jangan. Sholat dulu. Tapi kalau udah dihidangkan, udah depan mata kita nih, sate kambing, gulai kambing, ayam bakar, tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini banyak nih orang menghukumi itu pakai akal. Betul apa enggak? Pasti kau ni solatlah dulu biar tenang. Macam tak pernah makan ya aku ni. Kan? Dahulukan Allah. Logika masuk kan? Itu kebanyakan. Semua orang-orang tua gitu sering nyebut gitu tuh. Padahal itu cara yang salah. Maka ilmu kalau dianukan pakai akal semua, oh bisa rusak gitu. Lihat logika masuk. Dahulukan Allah dibandingkan koisi Allah kau. Tapi Nabi melarang itu. Makan dulu, dudi solat tuh. Kok gitu seakan-akan jahat kan? Tetapi ada maksud di situ. Hidangan sudah dihidangkan. Kita sudah memandang, kita solat. Allahu Akbar. Matikan pukulan lah pokoknya. Udah pandangan itu, hayalan itu udah. Oh ini aku tak mau duduk dekat dia. Oh pas saya ini tak dapat gitu kok duduk dekat dia ni. Nabi mengkhawatirkan itu mengganggu kehusyuan di dalam sholat. Tapi kalau barang itu sudah kita makan, udah tak ada. Oh udah tahu, udah aku rasa dah. Nyaman memang. Udah dalam sholat tak terbawa. Tapi kalau kita belum mencicipi, sedangkan kita sudah melihat daripada makanan itu yang mana sudah dihidang, ini nampak nyaman nih. Jangan ya buang garam pula. Kepikiran di dalam sholat. Itu maksudnya Nabi. Jadi jangan pakai logika. Maka anak sering menyampaikan, menghukumi daripada suatu hukum tidak semuanya pakai akal, pakai logika. Ini orang-orang tua kita nih, kalau misal makan dihidangkan, jangan berkata anak muda, sholat tak lo kau, nanti makan. Jangan, biarkan mereka makan kalau itu sudah dihidangkan. Tapi kalau belum dihidangkan, ya sholat terlebih dahulu. Ini kenapa? Kalau kita tetap sholat, makruh hukumnya, akan mengurangi kadar pahala daripada sholat yang kita kerjakan. Lalu yang kedua, rusak kehusyuan kita di dalam sholat. Memikirkan makanan yang mana sudah kita pandang, dan kita lalu memikirkan bagaimana rasanya, bagaimana ini dan itu. Maka lebih baik jangan dilakukan. Kalau udah dihidangkan, makan. Kalau udah dihidangkan, makan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis itu yang paling tinggi kesahihannya itu, nomor satu itu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu bukan nama orang. Muttafaqun alaih itu hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dinamakan muttafaqun alaih. Yang kedua baru Sahih Bukhari, yang ketiga baru Sahih Muslim, baru yang lain-lainnya. Ini hadis muttafaqun alaih. Derajat hadis ini tidak perlu diragukan kesahihan, paling tinggi derajat hadisnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Kita tahu Sayyidina Anas. Sayyidina Anas itu adalah khadimur Rasulullah. Khadimnya Rasulullah, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemana-mana sama Nabi? Itu Sayyidina Anas. Umurnya 10 tahun ketika menjadi pelayan Nabi. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, orang-orang macam-macam memberikan hadiah. Ada yang memberikan daripada unta, ada yang memberikan daripada kebun kurma kepada Nabi, dan berbagai macam-macam hadiah. Tetapi ibu daripada Sayyidina Anas yang mana tidak memiliki apapun kecuali anaknya, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang yang mana memberikan berbagai macam hadiah kepada engkau ya Rasulullah, aku tidak memiliki sesuatu apapun yang akan aku berikan kepada engkau kecuali anakku ini ya Rasulullah. Biarkan dia berkhidmat menjadi pelayan ya Rasulullah.
dari umur 10 tahun Sayyidina Anas itu jadi pelayan Nabi, jadi tahu apa yang diperbuat Nabi, begini begitu. Dalam keseharian Nabi bagaimana, itu tukang ambilkan air Nabi, bawa sendal Nabi, mempersiapkan daripada hal-hal dan keperluan Nabi. Itu kerjaan daripada Sayyidina Anas. Pergi kau ke sana, diutus oleh Nabi. Itu Sayyidina Anas dari kecil. Ketika meninggal Rasulullah umurnya 20 tahun. Beliau ini meriwayatkan hadis ini. Wa an Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddima al-'asha fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib." Jika sudah disiapkan asya itu makan malam, fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib, maka mulailah daripada makan itu sebelum kalian solat maghrib. Jadi kalau udah masuk waktu solat, misalkan ini udah dihidangkan makanan, masuk waktu solat, makan dulu baru kalian solat. Ini hujahnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi bukan katanya. Jadi bukan pakai logika kita menghukumi daripada sesuatu, tetapi mengikuti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.